Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 13, Ajakan Penegakan. Shinvasya Sutra Trata episode 1369. Sarva Satwa Priyadarsana yang mempraktikkan kewelas asihan dan kesabaran secara bersamaan. Hendaknya sadar akan dharma yang amat halus dari kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Tiada wujud untuk dimelekati, hanya prinsip kebenaran saja yang berada dalam ketenangan. Terserahkan atau tersesat tergantung pada sebersit niat pikiran. Satu perubahan pikiran menentukan alam semesta kita. Para makhluk dari 4 jenis kelahiran memiliki wujud yang berbeda, namun memiliki sifat hakiki yang setara. Bersungguh hati. Dalam mempelajari ajaran Buddha masih harus lebih bersungguh hati. Tujuannya adalah dengan harapan agar tersadarkan akan dharma yang amat halus dari kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan benar-benar sangat halus. Prinsip kebenaran ini meliputi alam semesta dan terdapat dimanapun juga, serta ada di dalam segala hal. Semuanya adalah keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati. Dan dalam kekosongan sejati terdapat keberadaan menakjubkan. Dharma yang amat halus ini, kita benar-benar harus dengan penuh kesungguhan hati. Teknologi masa kini berkembang sangat pesat, yang mana dapat membuat kita untuk melihat dan merasakan segala sesuatu seakan di depan kita. Adalah dunia yang dipenuhi dengan ilusi dari kekosongan sejati. Saat ini sudah terdapat penemuan seperti itu. Di dalam misi budaya humanis kita, harus bagaimana melalui program ini dengan memanfaatkan teknologi saat ini agar bisa membuat semua orang dapat memahaminya secara menyeluruh. Di zaman modern saat ini, teknologi yang begitu pesat sudah seperti indera penglihatan kita. Kita dapat melihat berbagai bentuk dan warna. Kita telah sepenuhnya tenggelam dalam ilusi. Inilah sebabnya kita mengatakan kita harus mengunci pintu 6 akar indera. Beberapa hari ini kita telah membahas bagaimana agar dapat mengunci pintu 6 akar indera. Namun arah teknologi kini sudah terbalik. Selalu ada ciptaan baru. Dari kacamata ilusi dibawa ke depan dan dekat dengan indera mata kita. Lihatlah, wah, kondisi luar beda total dengan keadaan sesungguhnya. Inilah teknologi kini yang menayangkan hal ini dan sudah ada di dunia ini. Barang ini, benar atau tidak benar dan benar benar-benar membingungkan dunia yang tidak nyata ini. Dan dari satu segi benar-benar sangat menakjubkan. Orang zaman kini telah menciptakan banyak benda yang tidak bisa kita bayangkan atau lihat. Kondisi yang diutarakan di Sutra Buddha menjelaskan kepada kita. Kekosongan sejati adalah keberadaan yang menakjubkan. Dunia yang menakjubkan ini kita anggap adalah nyata, namun sebenarnya adalah ilusi. Apapun tidak ada. Sama saja sekelompok orang duduk di depan, barang ini dibawa mendekati indera penglihatan, barang-barang yang terlihat semuanya sudah terpisah dari kondisi yang sebenarnya. Sekelompok orang ini, begitu banyak orang yang sedang rapat di sini, hanya dengan mendekatkan alat itu ke mata, dilihat lebih dekat, secara keseluruhan dunianya beda. Ini benar-benar demikian menghadapi kondisinya. Hanya satu alat dilihat mendekat, sudah berbeda. Apakah palsu? Kenyataannya terlihat asli. Kemajuan teknologi dari dunia yang penuh ilusi. Sungguh demikianlah diproduksi alatnya. Ini sebenarnya sangat halus dan menakjubkan. Sebenarnya bagaimana disatukan, bagaimana menciptakannya, menyatukan kondisi dunia yang tiada batasan ini. Saat alat itu tidak dipakai, semua ini menjadi kosong belaka. Inilah kekosongan sejati. Kondisi ini semuanya sudah tidak ada. Kembali ke dunia yang nyata. Orang nyata yang sedang rapat, suara dan lain-lain, kondisi sebenarnya. Kondisi yang nyata ini apakah asli? Juga tidak kekal. 5 agregat rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran dan kesadaran. Hal yang sama.
5 agregat akan berpacu di antara hubungan antar manusia. Mereka datang untuk melaporkan mengenai teknologi dunia luar, bahkan melaporkan tentang kondisi luar. Penderitaan sebenarnya manusia dari foto yang diambil dengan kamera, berapa banyak kondisi penderitaan yang tak tertahankan. Di waktu yang seketika, kita pergi memberikan bantuan darurat. Yang difoto oleh kamera, kondisi yang demikian sekali lagi ditampilkan di layar. Anak-anak kelaparan menderita. Di dalam peperangan, kelaparan, penyakit, kemiskinan, dan lain sebagainya, ini adalah nyata. Tetapi juga karena teknologi sehingga dalam seketika telah terfoto. Ataupun tidak berapa lama yang lalu, 4 unsur alam tidak selaras. Di Funing, Desa Kongtang, Provinsi Jiangsu, Kota Yangcheng, Kabupaten Funing, Panhu, pada awalnya hidup dengan tenang dan bekerja dengan bahagia. Meskipun hidup dalam kemiskinan, yang petani bertani, yang pekerja bekerja. Anak-anak sekolah sedang bersekolah. Tiba-tiba tidak ada peringatan sebelumnya, sebuah pusaran angin yang bergulung berputar yaitu angin topan mendadak muncul, mengikuti jalur angin. Dengan demikian terus bergulung, membuat begitu banyak rumah rusak, telah runtuh. Mendadak anak-anak yang sedang bersekolah, sebelum guru dapat bereaksi, anginnya telah tiba di sana. Untunglah pada hari-hari biasa ada diajari, ketika melihat sesuatu ini atau topan, apa sebenarnya yang sedang terjadi, terus dan terus mendekat, sangat cepat. Guru memberikan satu perintah, sebagian anak-anak ini merangkak ke bawah meja. Segala sesuatu yang ada di atap dalam seketika itu juga menghilang. Beruntung banyak anak-anak yang aman dan selamat. Apakah ini merupakan ilusi? Nyata adanya. Perubahan iklim yang ekstrim ini, ketidakselarasan, unsur angin tidak selaras menyebabkan ketidakkekalan akibat perubahan pada dunia ilusi ini. Perubahan pada dunia ilusi yang tidak kekal ini terjadi seketika, dalam seketika merusak segalanya. Kekuatan dari angin, mendengar penjelasan dari penduduk setempat, ketika angin berlalu, orang melihat dari kejauhan, bendanya sama seperti korek api yang banyak. Terbang tinggi di angkasa mengikuti angin puting beliung, terus-menerus berputar ke atas. Ternyata merupakan serpihan seng dari rumah penduduk atau seluruh mobil terlepas, terbang ke atas, juga rumah yang hancur, bahkan untuk mobil yang sangat kokoh juga terlepas, juga terbang ke angkasa, dengan cepat berlalu dengan kecepatan angin. Tempat yang dilalui yang terlihat hanya sisa reruntuhan, kerangka mobil terlepas, menghilang dan hancur. Apakah menakutkan? Ini adalah proses terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Awalnya di masa yang terdahulu harusnya tidak ada desa ini. Seiring dengan berjalannya waktu, desa ini dibangun. Ketika beberapa keturunan Konfusius berkumpul di tempat ini, sehingga membentuk sebuah desa, disebut sebagai desa Kongcia atau desa Kongtang. Awalnya adalah kosong, lalu menjadi sebuah keberadaan. Di zaman kita sekarang, angin topan dahsyat ini, angin puting beliung yang muncul tiba-tiba ini menghancurkan desa ini. Jadi ada proses terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Inilah dunia material seperti yang dijelaskan oleh Sang Buddha. Di atas bumi ini semua mengalami siklus ini, terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Pada zaman kita yang modern ini juga demikian. Keempat unsur dunia yang tidak selaras. Segala sesuatu terus berubah dan menjadi hancur. Semua bersifat sementara seperti yang baru saja dibahas. Sekarang semuanya sudah hancur. Apa yang harus dilakukan? Saat ini kita berada di tempat itu membantu pembangunan ulang. Sekarang sudah memulai proses rekonstruksi. Proyek sudah mulai bergerak. Mendengar laporan dari bagian konstruksi, pekerjaan pembangunan sudah dari bawah tanah sampai ke atas tanah. Sudah menjadi sebuah bangunan. Dari jatuh kosong kemudian dibangun kembali. Dalam waktu dekat, mereka semuanya sudah bisa mulai pindah dan menetap.
Setelah menetap, tergantung mereka bagaimana merawatnya. Dirawat dengan bagus, bisa bertahan beberapa puluhan tahunan bahkan ratusan tahun. Generasi selanjutnya bisa lanjut tinggal di sana. Namun bangunan tetap bisa menjadi tua. Pelan-pelan mulai menua, rusak kemudian hancur. Tidak tahu iklim dari kalpa kerusakan di dunia ini seperti apa. Ini sudah menjadi kosong, setelah kosong kemudian terbentuk. Tidak lama kemudian ditempati. Sebenarnya prosesnya perlu berapa lama lagi? Atau terus-menerus menjadi tua? Perubahan terus-menerus tiada henti-hentinya seperti ini. Kemudian berubah menjadi rusak, kemudian musnah. Sebenarnya beberapa ratus tahun kemudian, meskipun kita bangun dengan sangat kokoh dan kuat, beberapa ratus tahun kemudian, beberapa generasi sama saja akan rusak dan musnah. Dunia ini tidak terlepas dari 5 agregat. Orang yang duduk di depan, kita membahas demikian banyak kondisi dunia, membahas masa lalu dan sekarang, serta membahas masa depan. Semua berada dalam tindakan agregat. Sekarang saya berbicara disebut sekarang. Beberapa saat kemudian itu menjadi masa lalu. Setiap menit dan detik adalah bagian dari masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Sewaktu saya masuk itu disebut masa lalu. Baru saja, kemarin, tahun lalu, 50 tahun yang lalu, semua ini disebut masa lalu. Periode waktu singkat yang terakumulasi di masa lalu, ini adalah tindakan agregat. Tindakan agregat ini tidak pernah berhenti, selalu berlalu setiap menit dan detik. Oleh itu, momen masa depan menjadi sekarang. Tindakan agregat ini adalah prinsip kebenaran. Ini disebut prinsip sejati. Prinsip sejati adalah kekosongan, terus-menerus berlalu dalam setiap detik. Waktu adalah prinsip sejati. Waktu ini berada di ruang kosong yang ilusi. Sebenarnya di ruang kosong ini, orang, masalah, dan benda yang bagaimana berada di ruang kosong ini, semua mengalami proses terbentuk. Maka bertahan, rusak, dan musnah juga terjadi di ruang ini. Semua ini meliputi perubahan yang terus-menerus. Masalah dan benda di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, apakah sepenuhnya adalah kekosongan sejati? Ini adalah kekosongan. Namun juga tidak bisa hanya mengatakan kosong, lalu mengabaikan semuanya. Sesungguhnya juga terdapat keberadaan menakjubkan. Sebersit niat pikiran bagaimana meringankan penderitaan orang, apa yang sudah musnah, bagaimana cara mengembalikannya, karena ada makhluk hidup, karena ada manusia hidup di dunia ini, dunia manusia membutuhkan benda materi tersebut untuk membantu kehidupan kita. Jadi masih ada keberadaan menakjubkan semacam ini. Keberadaan menakjubkan ini terletak di antara kebaikan dan kejahatan. 6 akar indera kita diciptakan antara yang baik dan yang jahat. Jadi banyak prinsip kebenaran seperti ini. Dharma yang amat halus dari keberadaan menakjubkan. Di dalam sebersit niat pikiran kita, melihat dengan jelas semua masalah dan benda di dunia ini sebenarnya tiada wujud. Tiada wujud untuk dimelekati. Ini hanyalah kemelekatan manusia. Dunia yang berwujud atau tiada wujud, wujud sementara, ini bukanlah kekal abadi. Ada banyak ketidakharmonisan. Barang-barang yang berwujud selalu lenyap dan berubah. Manusia lahir menjadi tua, sakit dan mati. Hidup ini singkat, akan ada waktu berapa lama, juga tidak tahu umur sampai kapan. Jadi wujud yang tidak tetap. Kondisi kehidupan seperti apa di masa mendatang? Masa mendatang apakah seorang pria atau wanita? Masa mendatang apakah masih menjadi seorang manusia atau binatang? Masa mendatang apakah di alam manusia, neraka, setan kelaparan atau binatang? Ataukah di masa mendatang berada di alam dewa? Berbagai macam wujud penampilan semuanya adalah wujud tiada tetap. Jadi adalah tiada wujud untuk dimelekati. Kita semua di dalam wujud yang tidak tetap ini masih mau melekat kepadanya. Hanyalah kebenaran sejati adalah tenang dan hening. Prinsip kebenaran pada dasarnya adalah benar.
Semuanya tergantung pada karma balasan kita. Hukum sebab akibat adalah prinsip yang tetap. Kita harus bersungguh-sungguh pada sebab dan kondisi. Kita harus bersungguh-sungguh pada buah balasan. Sebersit niat pikiran, terkadang kita memiliki niat baik. Namun untuk mempertahankan niat baik ini dan mensucikan batin dan jasmani kita benar-benar sangat sulit. Dalam sekejap semuanya berubah. Semuanya berada pada sebersit niat pikiran kita. Kita terpengaruh oleh rupa yang di luar. Membina diri juga tidak mudah. Kita harus bisa menenangkan pikiran kita dan menahan godaan. Ini sangat tidak mudah, sehingga disebut harus membina diri. Kebenaran ini, jika kita tidak memahami dengan jelas prinsip-prinsip ini, mungkin akan mudah untuk membicarakannya. Tetapi untuk menjaga ketenangan atau keheningan prinsip kebenaran, itu sangat sulit. Oleh karena itu, tercerahkan atau tersesat tergantung pada sebersit niat pikiran. Pencerahan terjadi dalam sebersit niat pikiran. Kebingungan juga terjadi dalam sebersit niat pikiran. Oleh karena itu, tercerahkan dan tersesat tergantung pada sebersit niat. Satu perubahan pikiran menentukan alam semesta kita. Hanya sebersit niat pikiran kita. Sebersit niat pikiran yang jahat akan menentukan arah tujuan hidup kita ini. Sebersit niat yang jernih kita akan tersadarkan. Ketika kita mempertahankan hati murni, maka seumur hidup kita tanpa kekhawatiran demi semua makhluk di dunia. Tetapi dengan sebersit niat bergejolak akan menyebabkan kekhawatiran pada sebuah keluarga. Demikianlah. Ini bukan kondisi tenang dan hening yang dimiliki seseorang saja. Kita sekarang mempunyai sebuah keluarga, lingkungan yang tidak lagi dapat kita kendalikan. Ini adalah tercerahkan dan tersesat yang tergantung pada sebersit niat. Dengan satu perubahan dapat menentukan alam semesta. Dunia dalam batin kita demikianlah ditentukan. Alam semesta kecil memutuskan arah tujuan alam semesta kecil atau tubuh kita. Nasib kita ditentukan dengan cara ini. Oleh karena itu, tercerahkan atau tersesat. Tercerahkan dan tersesat tergantung pada sebersit niat pikiran. Satu perubahan pikiran menentukan alam semesta kita. Baik dan buruk juga termasuk sebersit niat pikiran. Arah dunia kita juga berada di dalam sebersit niat pikiran. Kita berada di antara tercerahkan dan tersesat. Tergantung pada sebersit niat pikiran, satu perubahan pikiran menentukan alam semesta kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga baik-baik batin kita. Pintu 6 akar indera harus dijaga dengan baik. Adalah para makhluk dari 4 jenis kelahiran. Di dalam waktu sebersit niat pikiran ini, sudah bisa menentukan konsep sebab akibat kita. Ketika sebersit niat kita dalam kebingungan, para makhluk dari 4 jenis kelahiran, 4 jenis kelahiran adalah kelahiran melalui telur, kelahiran melalui kandungan, kelahiran melalui kelembapan, dan kelahiran secara spontan. 4 jenis kelahiran dalam 6 alam kelahiran ini tergantung bagaimana kita menciptakan sebab dan kondisi untuk menghasilkan buah balasan. Maka para makhluk dari 4 jenis kelahiran memiliki wujud yang berbeda, namun memiliki sifat hakiki yang setara. Semua penampilan itu berbeda. Jika hanya bahas tentang binatang saja, ada ribuan jenis binatang. Bagaimana dengan manusia? Manusia juga ada banyak jenis manusianya. Setiap orang, batin manusia berbeda satu sama lain, sebagaimana rupa mereka berbeda. Jenis kata sifat ini sama juga disebut manusia. Ada si Anu, si Polan. Orang ini bukan orang itu. Ini sangat menakjubkan. Sama-sama memiliki satu kepala, 2 tangan, dan 2 kaki. Tubuh ini semuanya sama. Tetapi jika dibariskan di depan, ini adalah si Anu dan si Polan. Sudah pasti berbeda. Apalagi ada yang terlahir tubuhnya cacat. Sangat banyak. Singkat kata, 4 jenis kelahiran selama berada dalam 6 alam kehidupan ada dalam 4 jenis kelahiran. Kita disebut sebagai kelahiran melalui kandungan. Manusia yang lahir dari kelahiran melalui kandungan. Beberapa hewan juga ada yang lahir dari kandungan dan ada yang menetas dari telur. Kita jelas bukanlah yang menetas dari telur.
Kita lahir melalui kandungan. Jadi 4 jenis kelahiran ada dalam berbagai wujud yang berbeda. Namun Buddha memberitahu kita tentang kesetaraan. Sifat hakiki kesetaraan, sifat hakiki yang demikian adanya adalah setara. Saudara sekalian, bagaimana cara kita agar semua orang bisa bekerja sama, bisa bersatu hati dan hidup harmonis, juga tergantung pada sebersih niat pikiran. Dan sebuah organisasi bisa tercerai-berai juga karena sebersih niat pikiran. Jadi bisa dikatakan, satu orang, satu keluarga, satu kelompok, satu organisasi dan lainnya, semua ditentukan oleh sebersih niat pikiran. Semua makhluk harus harmonis. Kebajikan hakiki kita adalah hanya satu kesetaraan. Kita semua tentu memiliki cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Ini adalah sifat hakiki kebudayaan yang ada pada setiap orang. Ini adalah sifat hakiki yang demikian adanya. Pencerahan dari hakiki kebudayaan berasal dari arah tekad pencerahan. Kita harus melatih diri. Itulah sebabnya mempraktikkan dan menegakkan ajaran, giat mencari kemajuan setahap demi setahap. Ketika benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian, mampu mencapai kebodian. Gelar dari buah pencapaian adalah Sarwa Sattva Priyadarsana, atau semua makhluk bersukacita melihat. Sebab Guru Dharma menggunakan Dharma untuk mendatangkan kegembiraan. Oleh karena itu, kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam upaya bersemangat. Tidak peduli kekosongan sejati ataupun keberadaan menakjubkan. Kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan, kita hendaknya meneliti dan memahami prinsip kebenarannya. Buddha telah dengan jelas memberitahu kita tentang prinsip kebenaran. Dengan jelas telah memberitahu kita, sehingga kita hendaknya tekun memahaminya. Kita selalu memiliki delusi dan selalu memperbanyak kerisauan. Sekarang bagaimana cara kita mengikis kerisauan? Kita hendaknya mempraktikkan dan menegakkan ajaran. Kita hendaknya setahap demi setahap giat mencari kemajuan. Sehingga ketika benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian, mampu mencapai kebodian. Kita hendaknya giat mencari kemajuan seperti ini untuk mewujudkan segala praktik dari 6 paramita. Kita hendaknya mengikuti ajaran dari Buddha dan melatih atau menempa diri di tengah orang banyak. 6 paramita kita yaitu berdharma, kedisiplinan, kesabaran, upaya bersemangat, meditasi, dan kebijaksanaan. Saat kita masuk ke tengah orang banyak, ada banyak beribu-ribu noda batin dan penderitaan. Kita hendaknya merespon noda batin mereka dan merespon penderitaan mereka dengan bersumbangsi, sehingga benih sebab dapat menjadi sempurna. Benih sebab bodhisattva, kita hendaknya terus-menerus mengakumulasinya, sehingga benih sebab telah sempurna. Saat benih sebab kita telah sempurna, dengan sendirinya kita akan dapat mencapai kebodian. Pelan-pelan kita akan mendekati jalan pencerahan. Jalan yang dapat membantu kita mencapai pencerahan adalah jalan bodhi. Gelar dari buah pencapaian adalah Sarva Sattva Priyadarsana, atau semua makhluk bersukacita melihat. Apa yang dijelaskan sekarang adalah permintaan yang diajukan oleh kelompok bhiksuni. Mencari hasil di masa depan, saya akan berupaya semangat. Saya dapat memasuki praktik 6 paramita. Mempraktikkan tujuan dari memberi bantuan kepada makhluk hidup. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, saya ingin mempraktikkan dan menegakkan metode pengajaran. Tetapi saat ini hanya berdoa kepada Sang Buddha untuk memberi kita satu harapan. Kita melatih diri di masa depan dapat mencapai kebudahan. Hasil ini meskipun jalannya masih panjang, kami bersedia untuk melatih diri. Berdoa agar hasil ini tercapai. Meskipun jalannya masih panjang, tolong beri kami satu tujuan. Sebab Guru Dharma menggunakan Dharma untuk mendatangkan kegembiraan. Karena memasuki Dharma ini sangatlah menyenangkan. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya. Bhiksuni yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar, kelak dalam 68.000 koti Buddha, untuk waktu yang lama akan melatih diri di dunia yang sangat banyak Buddha.
dan menyelesaikan transformasi makhluk hidup di antara mereka dengan mendengarkan, mengajarkan, dan menyebarkan Dharma. Jadi mereka semua akan menjadi guru Dharma Agung. Ini adalah sutra sebelumnya yang pernah kita bahas. Meskipun jalan ini masih sangat jauh, yakni dalam 68.000 koti Buddha, kita juga telah jelaskan bahwa inti dari melatih diri ada di pintu 6 akar indera kita, yaitu menjaga sebersih niat pikiran. Tidak membiarkan pintu 6 akar indera kita menimbulkan banyak ketidaktahuan dan kerisauan. Jalan panjang dan perjalanan jauh, jadi perlu ditapaki tanpa henti. Secara mendalam paham akan metode ajaran, secara bertahap dapat memasuki arah jalan. Disebabkan ini, dalam batin meyakini diri sendiri, akan tetapi langkah kami masih lamban. Makanya dikatakan setahap demi setahap. Jadi jalan ini panjang dan jauh. Jalan panjang dan perjalanan jauh, jadi perlu ditapaki tanpa henti. Jalan ini sangat panjang dan perjalanan ini sangat jauh. Butuh waktu yang lama untuk melewatinya, dan jalannya sangat jauh. Jadi mereka secara mendalam paham akan metode ajaran, secara bertahap dapat memasuki arah jalan. Kita sekarang tahu tentang ajaran dari jalan ini, dan tahu bagaimana untuk melewati jalan ini. Bagaimana mereka menapaki jalan ini, bagaimana mereka melatih Dharma, mereka secara bertahap melangkah maju. Di jalan ini mereka memasuki arah jalan yang benar. Disebabkan ini dalam batin meyakini diri sendiri. Karena ini setiap orang dalam batinnya meyakini dirinya sendiri. Jalan ini akan membawa mereka maju ke depan. Namun meskipun mereka meyakini diri sendiri, kelompok bhiksuni ini sedikit ragu ketika berada di hadapan Buddha. Meskipun mereka meyakini diri sendiri, langkah mereka lamban. Mereka takut. Jalannya begitu jauh dan saya berkenan menapakinya. Namun langkah saya sangat lamban. Saya tidak cukup cepat. Jadi dikatakan langkah kami masih lamban. Makanya dikatakan setahap demi setahap. Mereka membina diri setahap demi setahap. Tidak cepat. Mereka melakukannya dengan perlahan. Mungkin kita yakin pada diri sendiri, namun kita tidak cukup giat bersemangat. Bukankah pelatihan diri kita seperti ini? Meskipun kita tahu bahwa prinsip itu benar. Demikianlah prinsip kebenaran. Kita tetap saja bermalas-malasan dan bergerak dengan lamban. Kita mesti bergerak cepat. Harus giat bersemangat menuju arah yang benar. Maka pada naskah sutra sebelumnya dikatakan bahwa Buddha Sakyamuni juga demikian. Beliau memanggil Gautami. Saat ini melihat semua orang sangat hormat dan berkata, jika kalian ada yang ingin disampaikan, sampaikan saja. Buddha melihat semua orang ragu-ragu dan tidak berani berbicara. Diri sendiri tahu bahwa terdapat banyak rintangan karma, apakah dapat mencapai kebudaan di masa mendatang? Hanya ingin memohon kepada Buddha memberikan kepastian. Diri sendiri merasa yakin, tetapi masih perlu kepastian Buddha. Diri sendiri tahu bahwa terdapat banyak rintangan, sehingga merasa ragu di tempat tersebut. Pada ketika itu Bhagawan memberitahukan Gautami, mengapa engkau menatap Tathagata dengan gelisah? Apakah dalam hatimu tidak berpikir untuk mengatakan kalau aku tidak menyebutkan namamu sebagai penerima peramalan untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi? Sutra Teratai bab 13 ajakan penegakan. Karena ini Buddha pada saat ini, Bhagawan memberitahukan Gautami, mengapa engkau menatap Tathagata dengan gelisah? Mengapa engkau menatap saya dengan gelisah? Menatap saya dengan ekspresi mengharapkan? Apakah dalam hatimu tidak berpikir untuk mengatakan kalau aku tidak menyebutkan namamu? Apakah dalam hatimu berpikir demikian? Apakah tidak ada? Seharusnya ada berpikir demikian. Ingin mengatakan bahwa saya tidak menyebutkan namamu sebagai penerima peramalan untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Apakah dalam hati Anda berpikir demikian? Satu kata langsung menuju pada titik yang benar. Ya, inilah yang kami pikirkan. Sebelum mereka menjawab, Buddha berkata, Gautami, aku sebelumnya secara umum telah mengatakan kalau semua Sravaka menerima peramalan akan kebudaan.
Sekarang apabila engkau ingin mengetahui tentang peramalanmu sendiri pada kehidupan mendatang. Di dalam Dharma dari 68.000 koti Buddha, engkau akan menjadi guru Dharma Agung bersama dengan 6.000 bhiksuni yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Semuanya akan menjadi guru Dharma. Sutra Teratai Bab 13 Ajakan Penegakan. Terhadap para biksu, saya terlebih dahulu sudah memberikan peramalan akan kebudahan. Ini ada urutannya. Bagaimana dengan kalian sekarang? Ingin mengetahui tentang peramalanmu sendiri pada kehidupan mendatang, maka kalian sekarang harus mengerti bahwa pada kehidupan mendatang, dunia pada kehidupan mendatang tempat kalian melatih diri. Berharap agar sekarang saya memberi peramalan kepada kalian, artinya memberitahukan kepada kalian terlebih dahulu tentang harus melalui kondisi bagaimana pada kehidupan mendatang agar dapat mencapai kebudahan. Kalian sangat berharap saya mengatakan demikian kepada kalian. Mari, aku mengatakan kepada kalian. Di dalam Dharma dari 68.000 koti Buddha, engkau akan menjadi guru Dharma Agung. Kalian pada kehidupan mendatang harus melalui Dharma dari 68.000 koti Buddha. Demikianlah kalian memulai pembinaan diri. Mendengar Dharma, membabarkan Dharma, inilah yang harus kalian lakukan dengan gigih di kehidupan mendatang. Harus menempuh jalan yang sangat panjang, harus melalui waktu yang sangat lama. 68.000 koti Buddha artinya adalah kalian harus menjaga dengan baik pintu 6 akar indera, melindungi dengan baik pintu 6 akar indera kalian, melindungi dengan baik batin kalian. Kesadaran ke-8, benih sebab dan buah karma yang kalian ciptakan, kelak akan tersimpan ke dalam kesadaran ke-8 kalian. Jika kesadaran ke-8 ini jernih dan murni, dengan sendirinya akan dikembalikan ke kesadaran ke-9, yaitu mencapai kondisi Buddha. Bukan hanya engkau, termasuk juga Anda. 6.000 bhiksuni yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar, kelak juga akan menjadi guru Dharma. Jadi masih harus menggunakan waktu yang sangat panjang. Sebenarnya waktu di tempat ini, maksud sebenarnya dari Sang Buddha adalah kalian akan mencapainya secara bertahap karena belum menjaga ke-6 akarnya dengan baik. Kalian harus menjaga dengan baik pintu 6 akar indera. Kesadaran pikiran harus dijaga baik-baik. Karena wanita memiliki banyak rintangan dan kesadaran pikiran tidak dijaga dengan baik. 6 akar indera kita bersentuhan dengan 6 objek indera dari luar. Setiap objek menimbulkan kesadaran sehingga dinamakan 6 kesadaran. Di dalam pikiran ini yang telah menguasai semuanya. Jadi kesadaran ke-6 mempertimbangkan dan menciptakan tindakan, sehingga menyebabkan terciptanya begitu banyak hukum sebab akibat. Dikarenakan demikian, sehingga kalian perlu waktu yang begitu panjang. Jadi kalian harus baik-baik menjaga pintu 6 akar indera kalian. Apa yang diciptakan oleh 6 kesadaran pikiran di luar, setelah berpikir dan mempertimbangkan kemudian bertindak. Setelah itu masuk ke kesadaran ke-8. Sebenarnya disinilah kebenaran sejati yang hendak dibicarakan. Kita harus sangat bersungguh hati dan menghayatinya. Selanjutnya bagian naskah sutra ini mengatakan, engkau akan secara bertahap menuntaskan jalan bodhisattva, kelak akan mencapai kebudahan dengan gelar Tathagata, Sarva-Sattva Priyadarsana. Sutra Teratai Bab 13 Ajakan Penegakan. Kalian semua orang membina diri. Semuanya adalah sama, harus menjaga dengan baik pintu 6 akar indera kalian. Kelak saat praktik jalan bodhisattva bertahap seperti ini, maka akan bisa mencapai benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian, yaitu mencapai tingkatan Buddha. Kelak akan mencapai kebuddhaan dengan gelar Tathagata Sarva-Sattva Priyadarsana. Sekarang Sang Buddha telah mulai memberikan peramalan kepada Gautami, namun masih harus melalui begitu sepenuh hati untuk memperkuat tekad kalian untuk membina diri. Kondisi di luar, akar indera di dalam. Kesadaran juga harus dijaga dengan baik. Membina diri adalah harus dari pikiran, mulai bertekad. Jadi, engkau akan secara bertahap menuntaskan jalan bodhisattva.
Engkau sekalian secara bertahap melakukan pembinaan diri hingga menuntaskan jalan yang dipraktikkan oleh para bodhisattva. Ini adalah apa yang dikatakan Sang Buddha kepada Gautami dan juga kepada 6.000 bikuni lainnya, memberitahu mereka di saat yang bersamaan. Kelak akan mencapai kebudahan dengan gelar Tathagata Sarvasatwa Priyadarsana. Dalam tahapan benih sebab, menjalankan praktik dari kewelas asihan dan kesabaran secara bersamaan tanpa pernah mengganggu para makhluk. Itu sebabnya dalam buah pencapaiannya, semua makhluk bersukacita melihatnya. Maka Buddha mengatakan kelak akan mencapai kebudahan dengan gelar Tathagata Sarvasatwa Priyadarsana. Karena Sang Buddha telah mengajarkan mereka untuk bersungguh-sungguh menjaga 6 pintu akar indera. Sepanjang masa hidup harus memupuk kebiasaan baik. Semua tabiat yang biasa dimiliki oleh wanita harus disingkirkan sepenuhnya. Maka di dalam tahapan benih sebab, menjalankan praktik dari kewelas asihan dan kesabaran secara bersamaan. Karena wanita memiliki banyak tabiat, maka kalian harus mulai dari sebab. Praktik sebab ini adalah kebahagiaan dan ketenangan. Kewelas asihan, kasih sayang, kebahagiaan, ketenangan, dan mempraktikkan 6 paramita. Ini adalah apa yang harus kita mulai praktikkan. Kita harus memupuk kewelas asihan, kasih sayang, kesabaran, dan ketabahan, melatih tekad dan ketekunan kita, dan lain-lain. Kita harus berdharma, menegakkan sila, kesabaran, dan upaya bersemangat. Kita harus bersungguh hati. Maka kita sebaiknya menjalankan praktik dari kewelas asihan dan kesabaran secara bersamaan tanpa pernah mengganggu para makhluk. Tidak boleh menimbulkan kerisauan bagi para makhluk. Dalam bentuk tubuh seorang wanita, sudah mencakup bagaimana wanita cenderung gampang menimbulkan kerisauan bagi orang lain, terutama dalam mengacaukan hati seorang pria. Pikiran pria sangat mudah terganggu oleh alkohol dan nafsu, sehingga berapa banyak kasus di dunia, semuanya karena pria dan wanita saling memikat. Masalah menjadi tidak terselesaikan. Tragedi keluarga ataupun penderitaan kehidupan manusia ini semua mengganggu para makhluk. Sehingga berharap pelatihan diri di masa mendatang. Dalam benih ini haruslah benih yang murni dan jernih. Dalam tahapan benih sebab, menjalankan praktik dari kewelas asihan dan kesabaran secara bersamaan. Jalinan jodoh ini harus sempurna. Menjalankan praktik dari kewelas asihan dan kesabaran yaitu tanpa pernah mengganggu para makhluk. Di dunia, dari masa ke masa kehidupan, jika masih terlahir sebagai wanita, maka jangan mengganggu para makhluk. Demikian juga antara sesama pria dan wanita. Semuanya sama, semuanya setara, hanya saja tabiat berbeda. Jangan ada tabiat demikian yang mengganggu para makhluk. Sehingga itu sebabnya dalam buah pencapaiannya, semua makhluk bersukacita melihatnya. Jika kamu tidak mengganggu para makhluk, kamu bisa bersumbangsi di masyarakat. Maka para makhluk yang melihatmu akan bersukacita, sehingga dinamakan Tathagata Sarvasatwa Priyadarsana. Di masa mendatang mencapai kebudahan harus menjalin jodoh baik dengan orang. Jangan mengganggu orang lain, maka akan menjalin banyak jodoh para makhluk. Di masa mendatang mencapai kebudahan, maka disebut Tathagata Sarvasatwa Priyadarsana. Semua bersukacita melihat. Selama banyak kehidupan dalam kalpa yang panjang, menegakkan praktik benih dari 6 paramita dan menjadi guru dharma. Menggunakan dharma untuk menggembirakan orang-orang, makanya buah pencapaiannya dinamakan ini, ketika kelak mencapai kebudahan. Sehingga, selama banyak kehidupan dalam kalpa yang panjang, harus menegakkan praktik benih dari 6 paramita dan menjadi guru dharma. Semuanya ada di dunia. Mempraktikkan 6 paramita sehingga menjadi guru dharma. Menggunakan dharma untuk menggembirakan orang-orang. Membuat semua orang mendengar dharma dengan sukacita ketika kelak mencapai kebudahan. Jika bisa demikian dengan dharma membimbing orang, membuat batin setiap orang tiada kerisauan, menghapus kerisauan, dan mendapatkan sukacita dalam dharma, dengan demikian kelak mencapai kebudahan.
Inilah mempelajari ajaran Buddha harus dengan sepenuh hati. Mendengarkan Dharma harus dengan seksama, dengan batin yang seksama untuk memahami. Walaupun membahas angka, walaupun membahas wujud secara umum, kita harus memahami bagaimana menghapus tabiat buruk kita. Harus bagaimana supaya batin kita sepenuhnya murni dan jernih. Batin yang mengganggu tekad batin diubah menjadi praktik untuk mencapai jalan pencerahan. Inilah kita harus bersungguh hati. Melatih dan mempelajari ajaran Buddha harus membangun ikrar, harus senantiasa lebih bersungguh hati.